Ya, pemirsa, untuk informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis MJN Sisilia Sinabariba dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya, Sisa, selamat pagi. Siapa saja saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Iya, Marvin dan juga Eva, selamat pagi. Ada dua saksi fakta dan juga dua saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dari mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawirana pada hari ini. Dua saksi fakta yang dihadirkan ini adalah Irjen Purnawirawan Maman Supratman yang merupakan ayah dari Dodi Prawirana dan juga istri dari Dodi yakni Rahma Dharma. Kedua saksi fakta ini sudah berada di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan nanti tinggal menunggu persidangan dimulai. Sementara untuk dua saksi ahli yang dihadirkan pada persidangan kali ini dari pihak penasihat hukum Dodi Prawirana adalah saksi ahli hukum pidana dan juga ahli psikologi klinis. Ada sejumlah hal yang nantinya tentu akan digali dari keempat saksi yang dihadirkan hari ini, baik saksi ahli maupun saksi fakta. Tadi kami sempat berbincang dengan ayah dan juga istri dari Dodi Prawirana. Ada sejumlah hal yang disampaikan meskipun tidak terlalu banyak. Dari ayah Dodi Prawirana tadi menyatakan yang akan dia sampaikan di ruang persidangan nanti adalah percakapan yang terjadi antara dirinya dengan terdakwa Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat. Tadi ketika ia menyampaikan hal tersebut, percakapan yang dimaksud ini dalam tanda kutip adalah intervensi ketika kasus ini muncul. Kemudian yang kedua yang disampaikan tadi oleh istri dari Dodi Prawirana terkait dengan percakapan yang terjadi antara istri Dodi dengan istri terdakwa Teddy Minahasa. Percakapan inilah nanti yang juga akan disampaikan di ruang sidang, sehingga ada sejumlah barang bukti yang akan ditampilkan, termasuk diantaranya rekaman percakapan yang terjadi dalam komunikasi baik antara ayah dari Dodi Prawirana yakni Irjen Maman Supratman dengan Teddy Minahasa, maupun antara istri Dodi dengan istri Teddy Minahasa. Sementara dari dua saksi ahli lainnya yang nanti akan dihadirkan ada ahli psikologi klinis, nanti tentu akan menggali mengenai karakteristik sifat dari Dodi Prawirana yang dimana selama ini di persidangan Dodi mengaku bahwa ia adalah orang yang loyal, ia juga mengaku takut terhadap Teddy Minahasa. Tentu ini juga dapat kita lihat nanti di persidangan bagaimana sebenarnya karakteristik dan juga sifat kepemimpinan dari seorang terdakwa Dodi Prawirana. Sementara itu dari ahli hukum pidana, tentu ini menggali mengenai kesesuaian dari dakwaan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kita tahu Dodi Prawirana ini didakwa pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara pada pekan lalu pihak dari kuasa hukum Dodi Prawirana menyatakan bahwa ada alasan pembenar dan juga pemaaf terkait dengan perkara ini, yakni pasal 51 KUH Pidana, karena Dodi disebut oleh pihak kuasa hukum hanya melaksanakan tugas dan juga perintah yang diinstruksikan oleh mantan Kapolda Sumatera Barat yakni Teddy Minahasa. Marvin dan Eva. Ya, Sisilia, selain Dodi, apakah ada terdakwa lain yang juga akan menjalani persidangan hari ini? Ya, Eva, masih ada sejumlah terdakwa lainnya yang juga akan melaksanakan persidangan hari ini setelah nanti sidang terhadap Dodi Prawirana selesai untuk agenda pemeriksaan saksi ini, maka akan dilanjutkan dengan sidang untuk pemeriksaan terdakwa. Terdakwanya di sini adalah Linda Pujiastuti, kemudian lanjutkan pemeriksaan terdakwa untuk terdakwa Kasranto, dan nanti juga akan ada sidang untuk pembacaan tuntutan atas terdakwa Samsul Ma'arif. Nah, jika kita melihat Kasranto ini adalah mantan Kapolsek di wilayah Jakarta Utara, di mana ia mendapatkan sabu dari Linda Pujiastuti, kemudian dia mengedarkan hal tersebut. Nah, inilah nanti yang juga akan didengarkan keterangannya dari terdakwa langsung. Begitu juga dari terdakwa Linda Pujiastuti yang merupakan kaki tangan dari Teddy Minahasa yang juga mengaku istri siri dari Teddy Minahasa. Sementara Samsul Ma'arif merupakan orang yang ikut bersama dengan Dodi Prawirana ke Jakarta dan ia bertemu dengan Linda Pujiastuti untuk menyerahkan sejumlah sabu kepada Linda Pujiastuti. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana persidangan ini akan berlangsung. Namun sebelum sidang para terdakwa nanti untuk sidang Dodi Prawirana akan dimulai sekitar pukul 10 pagi ini atau sebentar lagi dengan Hakim Ketua John Saragi. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Sisil, apakah persidangan saat ini menurut Anda sudah akan segera dimulai? Dan apakah Anda sudah melihat dari kedua belah pihak maupun juga jaksa sudah tiba?
Iya Marvin, sebenarnya kalau kita melihat di jadwal yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seharusnya sidang dimulai pada pukul 9 pagi. Namun hingga pukul 9.48 waktu Indonesia Barat ini sidang masih belum dimulai, namun persiapan sudah dilakukan. Tadi kami melihat pihak dari kuasa hukum juga sudah mulai menaruh sejumlah berkas di bagian meja sidang mereka. Begitu juga pihak dari jaksa penuntut umum, termasuk juga saksi-saksi yang hadir juga sudah berada di ruang sidang. Artinya, Marvin, kita hanya tinggal menunggu saja nanti sidang dimulai, majelis hakim datang ke ruang sidang dan sidang dibuka pertama untuk terdakwa Dodi Prawiranegara dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Marvin. Ya, Cecilia, tadi Anda sampaikan selain saksi dari pihak keluarga juga akan ada 2 saksi ahli ya, ahli pidana dan juga ahli psikologis klinis. Siapa identitas dari kedua ahli ini, Cecilia? Ya, Eva, sampai saat ini pihak kuasa hukum masih belum menyampaikan siapa sebenarnya saksi ahli yang dihadirkan untuk hari ini, karena tadi disampaikan bahwa tinggal kami, awak media, diminta untuk menunggu dan nanti akan dinyatakan pernyataan selengkapnya dari pihak kuasa hukum. Dan sampai saat ini pihak kuasa hukum masih berkoordinasi dengan tim kuasa hukum mereka untuk nanti melakukan pembelaan ataupun melakukan bertanya kepada sejumlah saksi yang hadir mengenai peran dari Dodi Prawiranegara. Namun dipastikan saksi ahli yang hadir hari ini, terutama ahli hukum pidana, akan menggali mengenai dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Dodi Prawiranegara dan juga apakah pasal pembenar ataupun pemaaf yang terdapat dalam pasal 51 KUH pidana ini bisa dikenakan kepada Dodi Prawiranegara selaku bawahan dari Teddy Minahasa. Begitu juga ahli psikologi klinis yang akan dihadirkan hari ini tentunya akan menggali bagaimana sebenarnya karakteristik ataupun sifat dari Dodi Prawiranegara baik sebagai Kapolres Bukit Tinggi pada saat itu maupun sebagai bawahan dari Teddy Minahasa. Eva.